Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di siang yang sejuk ini kembali kita diberi nikmat hidayah oleh Allah Ta'ala sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Qawaidil Lughatil Arabiyyah, kaidah tentang bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini kita masuk fasal yang ketiga, al-faslu tsalisu al-ismu bin nadhari ila adadihi. Ya, silakan dibuka halaman 11. Ya, halaman 11. Isim ditinjau dari jumlahnya. Ya. Isim ditinjau dari jumlahnya. Isim ditinjau dari jumlahnya. Diterangkan di sini, isim ditinjau dari jumlahnya itu terbagi menjadi 3. Gampang insya Allah dihafalkan ya, karena cuma 3. Yang pertama namanya isim mufrad, ini yang pertama. Yang kedua namanya isim musanna. Yang ketiga namanya isim jamak. Namanya mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Ya. Jadi isim itu cuma 3 jenis ini. Ya, dari bilangannya, dari jumlahnya, di sana ada yang namanya isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Yang pertama kita masuk kepada pembahasan isim mufrad. Maka diterangkan di sini isim mufrad atau ismun mufradun adalah isim yang menunjukkan jumlah 1. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ketika kita mengungkapkan satu isim, ini harus dilihat jumlah isimnya itu ada berapa. Kalau 1 maka gunakan dalam bentuk isim mufrad. Kalau 2 maka nanti gunakan dalam bentuk isim musanna. Kalau banyak gunakan dalam bentuk isim jamak. Yang pertama mufrad menunjukkan 1, misal gini. Ini bacanya apa? Bacanya kitabun, artinya sebuah kitab. Maksudnya kitabnya itu jumlahnya 1. Ya, misal ini cuma 1 ya, kita sebut kitabun. Kalau ada 2, kita katakan dalam bentuk musanna, yang nanti akan dibahas tentang musanna. Sehingga untuk 2 jangan dengan itu kitab. Kalau 2 ya itu 2 kitab, itu dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia mungkin masih bisa ya, ada 1 kitab, itu kitab. Ada 2 kitab, itu kitab. Ada banyak kitab, itu kitab. Dalam bahasa kita mungkin bisa. Ya, tapi dalam bahasa Arab itu harus disesuaikan jumlah bendanya. Kalau 1 maka gunakan isim mufrad. Ya. Kitabun, sebuah kitab.
Al-qalamu sebuah pena. Ya, coba. Al-mirwahatu apa? Sebuah kipas angin, betul. Al-maktabu sebuah meja. Apalagi eh, Olan suatun apa? Sebuah peci ya. Kursiun sebuah kursi. Itu contoh-contoh dari isim mufrad. Ya sehingga yang sudah kita pelajari sebelumnya itu semua contoh isim mufrad ya enggak? Yang kita pelajari sebelumnya itu kan ada isim ya, itu semua contoh bagi isim mufrad. Ya. Kemudian yang kedua, namanya isim musanna. Apa namanya? Isim musanna, yaitu isim yang menunjukkan jumlah dua. Gitu. Misal ada dua kursi, nah maka kita katakan dua kursi itu kursiyani. Kalau dua maka gunakan musanna, bukan dengan bentuk mufrad. Ada dua kursi kita mengatakan itu kursi. Maka dalam bahasa Arab salah. Kalau dua ya itu dua kursi, itu dua meja, itu dua masjid dan sebagainya. Ya, jadi isim musanna ini untuk menunjukkan satu apa dua? Dua. Untuk menunjukkan satu namanya mufrad. Kalau dua namanya musanna. Sekarang kita lihat isim musanna itu terbagi lagi menjadi dua. Ya, terbagi ya. Gampang ini dihafalkan insya Allah ya. Isim musanna terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya isim musanna hakiki. Coba bersama, apa namanya? Isim musanna hakiki. Dalam bahasa Arabnya ismun musannan hakikiyun. Bersama coba. Ismun musannan hakikiyun. Ya, itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita ya bacanya ya isim musanna hakiki gitu. Isim musanna hakiki ialah isim musanna yang dibuat dari isim mufradnya. Maksudnya dia ada bentuk mufradnya. Jadi ada mufrad nanti rubah menjadi musanna. Maka musanna yang seperti itu namanya musanna hakiki. Sehingga di sini ada cara untuk membuat isim musanna hakiki. Ini yang perlu dipahami nih caranya ya. Perlu dipahami nanti latihan ya, latihan merubah dari mufrad menjadi musanna ya. Cara membuat isim musanna hakiki yaitu dengan menambahkan alif dan nun yang dikasroh atau ya sukun dan nun yang dikasroh di akhir isim mufradnya, dan harokat nun selalu kasroh, harokat sebelum alif atau ya selalu fathah. Ya, cara mudahnya kita langsung lihat contoh. Tirukan ya. Kitabun, kitabani, kitabaini bersama. At-talibu, at-talibani, at-talibaini. Al-mudarrisu, al-mudarrisani, al-mudarrisaini. Ya lagi. Masjidun, masjidani, masjidaini. Kursiyun, kursiyani, kursiyaini. Ya, sekarang saya mufradnya, antum semua bersama-sama sebutkan musannahnya. Siap ya? Misalnya qalamun, yuk. Ya, betul. Qalamun, qalamani, qalamaini. Qalamaini. Kubun. Ya, betul. Kubani, kubaini. Sabburatun.
Betul seperti itu. Saburatun, saburatani, saburataini. Muhammadun. Seperti itu ya. Ibrahimu. Ayo. Imani. Ya. Fatimatu. Yakimatani. Ahmadu. Yakimatani. Berarti Ahmadani mufrad apa musanna? Ahmadani itu sebenarnya mufrad atau musanna? Musanna ketika maknanya dua Ahmad. Tapi kalau Ahmadani nama orang yang mufrad itu. Ada orang namanya Ahmadani berarti mufrad. Tapi kalau dia artinya dua Ahmad berarti musanna. Gampang nggak cara membuatnya? Gampang ya. Tinggal ditambahkan apa? Alif dan nun atau ya dan nun. Itu namanya musanna hakiki karena ada bentuk mufradnya. Bandingkan dengan yang kedua, ini yang kedua ya. Namanya ismun musannan mulhaqun. Isim musanna mulhaq. Namanya isim musanna mulhaq. Ialah isim musanna yang tidak ada isim mufradnya. Ya, jadi ini letak perbedaannya. Kalau musanna hakiki, isim musanna yang apa? Ada mufradnya. Kalau musanna mulhaq tidak ada mufradnya. Ya, coba diulang. Musanna hakiki yaitu isim musanna yang apa? Yang ada mufradnya. Yang mulhaq tidak ada mufradnya. Contoh ini. Isim musanna mulhaq adalah isim yang dari sisi makna sudah menunjukkan dua. Contoh sintani. Artinya apa? Artinya apa? Dua, ya. Sintani artinya dua. Isnatani artinya dua, sama. Isnani artinya dua. Kilta juga dua atau keduanya, ya. Kila juga dua atau kedua-duanya. Maka ini semua disebut musanna mulhaq karena tidak ada mufradnya. Coba sintani nanti mufradnya apa? Dibuang alif nunnya jadi sintun gitu. Ya enggak ya? Ini enggak ada mufradnya. Ya sehingga ini sudah bermakna dua tapi tidak ada mufradnya, maka namanya musananya mulhaq. Ya, mulhaq itu artinya musanna yang dikelompokkan i'rabnya atau hukumnya seperti isim musanna. Demikian juga isnani. Coba kalau dibuang alif nunnya jadi apa? Isnun kan bukan ya. Enggak ada lafaz isnun, itu enggak ada. Beda dengan musanna yang tadi yang apa? Yang hakiki, misal at-talibani dibuang alif nunnya jadi apa? Talibun. Itu berarti kan ada mufradnya. Al-mudarisani dibuang alif nunnya jadi al-mudarisu, berarti ada mufradnya, tapi kilta dibuang alifnya nggak ada ya. Kila juga tidak bisa. Yang semacam ini namanya musanna apa tadi? Mulhaq. Coba sekarang jawab hakiki atau mulhaq gitu ya. Misal hasirani. Jawab hakiki atau mulhaq? Mulhaq. Hakiki karena ada Sirun. mufrad. Ya, hasirani dua tikar. Ya, mufradnya apa? Sirun. Ada yang tahu? Misal tulisannya seperti ini ya. H, kemudian tulisannya kan ini. Berarti mufradnya apa? Hasirun, betul, pintar ya. Caranya gimana?
caranya gini, buang ininya dan buang ininya, itulah aslinya. Ya, jadinya hasirun itu mufradnya lagi misalnya. Misal ada tulisan seperti ini. Siapa bisa baca? Darajatun. Ketika Darajatun. dimusanakan menjadi daroja, huruf taknya rubah menjadi tak biasa, nah baru tambahkan alif nun. Darajatani. Kalau ditanya dibalikkan darajatani, mufradnya berarti apa? Darajatun. Darajatun. Nah, lagi misalnya, nah ini terkenal ini, lafaz yang terkenal ya. Dibaca dulu, baca dulu apa bacanya? Yang keras, yang keras. Hijroni. Hajaroni. Sudah tahu artinya apa? Hajaroni. Hajar. Batu. Dua batu. Batu. Mufradnya apa? Hajarun. Hajarun. Caranya hilangkan ininya dan ininya, itulah mufradnya. Jadinya hajarun. Tapi yang tadi misalnya tadi kan ada ini ya. Ini bacanya apa tadi? Tadi ada bacanya apa? Nani. Itnani. Coba dibuang alif dan nunnya jadi apa? Isnun. Nah ini isnun nggak ada. Lafaz isnun tidak ada. Gitu. Maka yang semacam ini namanya musanna apa jenisnya? Mulhaq. Ya. Demikian juga tadi ada ini ya. Ada yang ini. Ini tadi bacanya apa? Sintani. Dibuang alif nunnya jadi sintun, ini enggak ada. Berarti ini namanya musanna mulhaq. Ya, gampang ya. Nah, kembali lagi. Kemudian di sini disebutkan, dijelaskan tentang penggunaan kilta dan kila. Ya. Diterangkan di sini kilta dan kila harus bersambung dengan isim lainnya. Tidak mungkin ada kilta sendirian, tidak mungkin ada kila sendirian, tidak mungkin. Pasti dia disambungkan kepada isim lainnya. Misal, kilar rojulaini. Artinya apa kilar rojulaini? Apa? Kedua orang laki-laki. Dua laki-laki. Iltal jannataini. Dua surga. Kedua surga. Atau surga itu ya. Ini pasti ya, kila dan kilta pasti setelahnya atau disambungkan kepada isim lainnya karena tidak mungkin dia berdiri sendiri. Beda dengan isnani, beda dengan isnatani, beda dengan sintani, ini bisa berdiri sendiri tanpa disambungkan kepada isim lainnya. Ada satu catatan, ini satu catatan. Coba dibaca yang ini dari sini ya pertama. Apabila, ayo. Ya, jelas. Apabila bersambung dengan isim lain, maka huruf nunnya wajib dibuang. Kita lihat contoh. Kitabun, musananya apa? Kitabani. Kita akan, nah, sebelum musanna mufrad dulu ya, mufrad dulu sebelum musanna kita lihat mufradnya terlebih dahulu. Kitabun ditambah Muhammad. Ada dua kata. Kata pertama kitabun, kata kedua Muhammad. Kalau berdiri sendiri kitabun artinya apa? Sebuah kitab. Muhammad artinya nama orang. Kemudian kita gabungkan menjadi satu ya sehingga menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini ya.
Kitabun Tadi Muhammadin. kitabun artinya kitab, Muhammad artinya Muhammad. Ketika digabungkan menjadi kitabu Muhammadin, maknanya adalah kitab miliknya Muhammad. Apa artinya? Kitab miliknya Muhammad. Sedikit kita kembangkan. Kita akan mengatakan pulpen atau pena miliknya Muhammad, maka menjadi bagaimana? Qalamu Muhammadin. Muhammadin. Lagi ya. Misal kita mengatakan rumah miliknya Muhammad, maka menjadi Baitu Muhammadin. Muhammadin. Satu lagi, kita mengatakan meja miliknya Muhammad menjadi Maktabu Muhammadin. Muhammadin. Gampang nggak? Jadi kalau kita akan mengatakan kepemilikan itu bisa dengan syarat tadi. Ya, kita mengatakan, oh ini HP-nya Pak Guru misal. Ada Jawalul Mudarrisi gitu. Jika Jawalul Mudarrisi artinya HP miliknya Pak Guru, bukan apa namanya HP kemudian Jawal HP Al-Mudaris guru, HP guru bukan, tapi HP miliknya Pak Guru. Sebagaimana kita mengatakan Baitullahi artinya rumah Allah, yaitu rumah miliknya Allah, yaitu masjid. Kalau ada sebuah tempat diniatkan sebagai masjid, ya sudah namanya Baitullah. Itu sudah menjadi milik Allah. Dan sehingga tidak boleh diklaim ini yang masuk sini harus orang yang ini, dan ini. Ini nggak boleh. Kalau sudah menjadi masjid, karena itu hakikatnya sudah milik Allah. Siapapun muslim masuk ya boleh. Kan seperti itu. Ya kembali ke sini. Kitab Muhammadin artinya kitab miliknya Muhammad. Sekarang kita rubah agar maknanya bukan sebuah kitab miliknya Muhammad, tapi dua buah kitab. Dua kitab itu atau dua kitab miliknya Muhammad. Maka kitabunnya gitu ya dirubah menjadi apa? Musanna. Dua kitab berarti dirubah menjadi musanna. Tadi kitabun mufrad musananya apa? Kitabani. Apa? Kitabani. Ya, kita tulis misal di sini ya. Musananya adalah kitabani. Kitabani. Kemudian ditambah dengan lafadz Muhammad. Ketika lafadz kitabani itu adalah isim musanna dan dia disandarkan, diidhofahkan, ya diidhofahkan atau disandarkan kepada nama Muhammad misalnya, maka caranya ya dibuang huruf nunnya. Coba kitabani Muhammadin, buang huruf nunnya jadi apa? Kitaban. Kitaba terus Kitabah terus apa? Muhammadin. Nah, ini. Di sini ada yang apa? Dibuang apanya ini? Nunnya. Nunnya harus dibuang. Gak boleh kita mengucapkan gini. Kitabani Muhammadin. Gak boleh. Caranya buang huruf nunnya. Maka menjadi kitabah Muhammadin. Artinya dua kitab miliknya Muhammad. Coba sekarang kita sedikit pengembangan. Kita mengatakan dua rumah miliknya Pak Dokter. Gimana? Ayo, siapa bisa? Baita Tabibin. Terus Tobibi, betul. Ya, jadi menjadi ya Baita. Ini kan asalnya Baitani, nunnya dibuang jadi Baita. Nah, tanpa al boleh ya. Baita atau bi atau bin karena tidak pakai al. Sehingga Baita atau bin dua rumah miliknya Pak
dokter. dokter. Kalau di sini pakai al, nah gini ya, maka yang belakang ya jangan tanwin. Jadi baitat tabibi. Ya. Pahim tum? Jelas? Ya, kembali ke buku ya. Kembali ke buku. Ya, itu sebagai gambaran. Kembali ke sini. Contoh yang ada di sini, kitabani aliyun. Ya, itu. Ketika digabungkan maka menjadi apa? Kitaba aliyin. Isnani asyarun digabungkan menjadi isna asyara, artinya 12. Selesai sudah pembahasan isim musanna. Ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan isim jamak. Mutasar. Hal min soal man yuridu an yas'al. Ya, siapa mau bertanya? Ya, coba pertanyaannya gimana? Ya, pertanyaannya apa? Oh ya, nah, ya. Jadi nanti ini ada sebenarnya di sini pembahasannya. Untuk kepemilikan ini namanya idhofah. Pasti kata yang pertama jadi kasroh. Itu pasti ya. Kalau dia bisa menerima tanwin pasti jadi kasroh. Contoh kitab Muhammadin itu jadi kasroh. Nggak mungkin kitab Muhammadun, nggak mungkin. Atau kitab Muhammadan, tidak mungkin. Pasti kasroh. Contohnya Rasulullahi itu kan lafaz Allahinya kasroh. Kitabullahi, baitullahi, apalagi ni'matullahi gitu kan. Ya. Jadi kata yang kedua selalu apa? Kasroh. Jika dia menerima tanwin. Apalagi kalau ada al pasti kasroh. Baita at-tabibi gitu kan. Jadinya baita at-tabibi. Ada lagi silakan. Silakan siapa bertanya? Assalamualaikum Kalau wabarakatuh, Ustaz. gimana? Ya, Ustaz Afan tadi anak ketinggalan, apakah direkam ya Ustaz? Iya, ini direkam. Ya, ini alhamdulillah direkam ya tadi ya. Direkam. Insyaallah Ya. nanti ada rekamannya. Alhamdulillah tadi. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, ya, kemarin lupa nggak direkam, jadi nggak ada rekamannya. Ini direkam insyaallah. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pembahasan isim jamak. Jamak adalah isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2. Jadi dalam bahasa Arab itu cuma ada 3 kriteria, itu ya. Pertama, isim yang menunjukkan jumlah 1, namanya isim apa tadi? Mufrad. Kedua, isim yang menunjukkan jumlah 2, namanya isim apa? Musanna. Dan yang ketiga, isim yang menunjukkan lebih dari 2. Lebih dari 2 berarti berapa? 3 ke atas, 3, 4, 5 dan sebagainya, itu namanya jamak. Ya, jadi kalau ada 3, misalnya 3 gelas, oh ini sudah masuk jamak gitu. Tapi kalau cuma 1 gelas masuk mufrad. Kalau 2 musanna. Kalau 3 seperti ini misalnya, ini gelas misalnya, berarti itu sudah terhitung jamak. Antum yang hadir di sini terhitungnya mufrad, musanna atau jamak? Karena jumlahnya berapa? Betul ya, lebih dari 3. Nah, jadi itulah gambaran tentang makna jamak. Ya, ini dalam pelajaran nahwu. Kadang dalam pelajaran lain beda lagi. Dalam apa namanya disiplin ilmu yang lain kadang beda lagi. Jamak itu bukan harus menunjukkan lebih dari 2. Kita sedang bicara dalam pembahasan atau dalam pelajaran nahwu. Kalau ada benda lebih dari 2, sudah terhitung jamak. Kemudian jamak itu ada 3. Ya, ada berapa? 3. Silakan ditirukan terlebih dahulu. 1, jamak mudzakkar salim. Bersama?
1 jamak muzakkar salim. 2 jamak muannats salim. 2 jamak muannats salim. 3 jamak taksir. 3 jamak taksir. Ulangi 1 sampai 3. 1, 2, Muzakkar salim, muannas 3. salim. Salim muannats Ya, salim. sekarang ditutup bukunya. Ulangi bersama-sama, tidak lihat buku, tidak lihat papan tulis. Bersama, ayo. 1. Jamak muzakkar salim. Ya, yang kedua. Jamak muannats Yang salim. ketiga. Gampang ya ternyata. Iya. Jamak itu ada 3, ada yang mudzakkar salim, ada yang muannats salim, dan ada yang taksir. Kita masuk pembahasannya satu persatu. Pertama tentang apa yang dimaksud jamak mudzakkar salim. Tentang jamak mudzakkar salim. Nah, di sini nanti pembahasannya di bawah ya. Jamak mudzakkar salim itu hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan laki-laki. Contoh muslimuna, ini namanya jamak mudzakkar salim. Al-mudarrisuna jamak mudzakkar salim, karena muslimuna artinya orang-orang Islam, laki-laki perempuan, laki-laki. Al-mudarrisuna artinya para guru laki-laki. Kemudian yang kedua, yang nanti urainya di bawah, jamak muannats salim. Contohnya muslimatun, yaitu para wanita Islam, ya, para muslimah. Al-mudarrisatu, para Ibu-ibu. guru perempuan, ya. Jadi jamak muannats salim menunjukkan perempuan. Nanti ada penjelasannya. Kemudian jamak taksir ini berkaitan dengan yang tidak bisa ke mudzakkar salim, tidak bisa ke muannats salim, maka maksudnya ke taksir. Contoh gini, kutubun artinya kitab. Ini namanya jamak taksir. Ar-rijalu artinya apa? Para lelaki. Ya, apa? Para orang laki-laki. Ya, itu namanya jamak taksir. Kita lihat penjelasannya. Jam'u mudzakkarin salimun, itu cara membacanya. Boleh jam'u mudzakkarin salimun, boleh jam'u mudzakkarin salimin, boleh. Ya, jadi bisa dengan 2 cara bacaan. Jamak mudzakkar salim ialah hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan laki-laki. Kemudian di sini diberikan syarat agar isim bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Jadi ada syaratnya. Tidak semua isim mudzakkar bisa masuk ke sini. Contoh tadi, kitabun nggak bisa dijamakkan ke jamak mudzakkar salim. Maktabun bisa nggak? Tidak bisa, karena ada syaratnya. Lihat syaratnya. Pertama, yang bisa dijamakkan ke jamak mudzakkar salim adalah nama laki-laki, nama bagi mudzakkar yang berakal dan tidak diakhiri ta marbutah. Ya, nama bagi mudzakkar yang berakal tidak diakhiri ta marbutah. Contoh Muhammad, bisa nggak? Bisa nggak? Antum jawab bisa enggaknya gitu ya. Bisa nggak Muhammad? Bisa. Ibrahim bisa nggak? Bisa. Usamah bisa nggak? Karena iya betul ya. Kenapa Usamah nggak bisa? Karena tulisannya kan seperti ini Usamah. Ya. Usamah tuh, itu kan. Belakangnya huruf apa itu belakangnya? Tamarbutoh, karena tamarbutoh dia tidak bisa dijamakkan ke mudzakkar salim. Misal lagi ada tulisan seperti ini misal ya.
Apa bacaannya? Ayo, belajar Iya. baca apa? Muawiyah, pinter ya. Muawiyah bisa nggak dijamakan ke mudzakkar salim? Bisa nggak? Tidak bisa. Alasannya itu Data belakangnya marbutah. ada huruf ta marbutah. Jadi yang bisa dijamakan dari sisi nama yaitu nama laki-laki yang berakal yang tidak diakhiri ta marbutah. Karena mudzakkar itu ada yang berakal yaitu manusia, ada yang tidak berakal yaitu contohnya apa? Apa betul? Hewan, betul. Misal ada tulisan seperti ini. Nah, tulisan seperti ini. Bacaannya apa? La, terus Pun. hi, un. Itu ya. Ada seekor kuda. Karena ketika lomba seringnya menang gitu, kemudian dikasih nama lahiq. Kuda yang selalu dia di depan, mendahului yang lainnya. Bisa nggak lahiqun dijamakan ke mudzakkar salim? Bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini nama bagi hewan, betul itu ya. Kalau ada hewan nggak bisa dijamakan ke mudzakkar salim karena hewan itu tidak berakal. Kemudian syarat kedua sifat bagi laki-laki yang berakal. Ya. Sifat bagi laki-laki yang berakal. Maksudnya adalah isim sifat. Ya, maksudnya isim sifat. Contoh muslimun. Ini contoh sifat. Muslimun jamaknya muslimuna bisa ke mudzakkar salim. Mukminun bisa nggak? Bisa. Bisa menjadi Nun. mukminuna. Ya kita langsung saja ke cara membuatnya sekarang ya. Nanti kita latihan lagi, kita nanti latihan. Sekarang cara membuatnya dengan menambahkan di akhir isim mufrad yang memenuhi syarat di atas, tambahkan dengan pertama wawu dan nun, kedua ya dan nun. Wawu dan nun yang sebelumnya di dhammah. Ya, sebelum wawu pasti di dhammah. Kalau ya dan nun yang sebelumnya di kasroh. Langsung kepada contoh. Tirukan Muhammadun, Muhammaduna, Muhammadina bersama. Al-mudarrisu, al-mudarrisuna, al-mudarrisina. Mukminun, mukminuna, mukminina. Ayo. Ya, bersama ya. Misalnya nasirun. Ayo. Nasiruna. Ya, betul. Nasiruna, nasirina. Ada lagi mansurun menjadi Mansurun. yang keras mansuruna. Ulangi yuk. Mansurun Mansuruna. mansurina. Betul. Ibrahimu menjadi ayo. Ibrahimuna. Ya, betul. Ibrahim. Satu lagi, misalnya mujahidun menjadi apa? Mujahiduna. Mujahidina. Gampang. Cara membuatnya gampang. Ya. Pertanyaan terakhir. Tapi kerjakan secara tertulis. Nanti saya lihat tulisannya satu persatu. Ayo ya, siap ya ini. Soalnya ini, misalnya. Rubahlah menjadi jamak mudzakkar salim dengan soal yang sangat gampang. Ini soal gampang ini. Ya, apa bacaannya? Muslihun. Muslihun. Sekarang tulis jawabannya apa jamak mudzakkar salim dari muslihun. Nanti saya cek satu per satu Muslihun. ya. Atau gini, Muslihin. yang sudah langsung bawa sini, nanti langsung dikoreksi.
Muslihun. Ya, langsung bawa sini. Nah, koreksi. muslihina, Ya, dari tadi kan belum nulis ya. Supaya terbiasa nulis. Ya, coba sini bawa. Yang mana? Ya, jawabannya betul. Nah, barakallahu. Yang lainnya silakan menyusul. Ininya kelebihan satu. Ya, ini sudah ada ini. Tapi tidak niat yang betul. Muslimuna, sahih betul, masalah ya, ternyata gampang ya. Ya betul. Kayak gini ya. Jadi ada satu kaidah, setiap huruf yang bisa disambung maka nulisnya disambung ya, jangan dipisah. Contoh ini. Ini kan hak dengan wawu bisa, nah, disambung ya. Nah, ini disambung. Ini juga. Nah, ini karena bisa disambung. Barakallahu fiik. Ini bisa disambung, maka disambung. Jadinya gini. Ini kan hak dengan wawu bisa disambung. Nah, ini juga hak dengan ya bisa disambung, maka disambung ya. Dan ya betul, ini tulisannya bagus sangat, masalah ya. Iya betul, masalah bagus tulisannya bagus. Siapa lagi? Silakan menyusul. Iya. Musli kan sebelumnya di kasrah ya enggak tadi? Itu pasti disebut ya, berarti muslihina gitu ya. Ya, sama. Yang lainnya ayo. Jawab. Iya betul, betul. Ya silakan yang belum. Kan dua ya, jadi dua. Yang pertama, yang tambahan apa? Wawu, jadinya gini. Nah ini yang pertama. Kan gitu ya. Yang kedua apa? Muslim. Nah gini ya. Nah, masalah. Yang lainnya silakan. Ya, yang lainnya, yang sekarang yang terakhir, sisanya yang belum mengumpulkan untuk PR, ayo. Yang terakhir ya, siapa sini? Dikoreksi. Gimana ayamnya? Yang belum? Kak, Atau sudah semua ya? Oh, sudah semua ya. Siapa yang belum? Oh, ya. Iya, betul ya. Tinggalkan. Ya, sini dikoreksi satu lagi. Sini. Tafadhal. Ya, oh betul masalah ya. Ya, coba kita cocokkan bersama ya. Muslihun. Muslihun jamak mudzakkar salimnya menjadi apa? Pertama ya menjadi muslih
muslihuna. Ini yang mendapat tambahan wawu dan nun. Harokat sebelum wawu selalu apa? Dhammah. Satunya apa? Bersama satunya apa? Muslihin. Muslihina. Nah, coba bersama. Muslihun, muslihuna, muslihina. Bersama. Muslihuna, muslihina. Itulah cara membuat jamak mudzakkar salim. Kemudian kita lanjutkan. Apabila tidak memenuhi syarat, dia bukan nama, dia bukan sifat misalnya, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contoh gini. Babun artinya apa? Pintu. Pintu. Pintu kan bukan nama bagi orang laki-laki ya kan? Dan juga bukan sifat, maka nggak bisa. Jamaknya babuna, babina nggak bisa ya. Tapi nanti ini masuk ke jamak taksir nanti ya. Sekarang kita belum bahas jamak taksir. Contoh lagi ada maktabun artinya apa? Meja. Maktabun meja. Meja. Nggak bisa dijamakan jadi gini. Maktabuna, maktabina karena tidak memenuhi syarat. Kemudian ada catatan. Apabila jamak mudzakkar salim itu bersambung dengan isim yang lain, maka huruf nunnya itu harus dibuang. Ya, harus dibuang. Contoh, ada mudarrisuna, ini jamak mudzakkar salim. Bentuk satunya mudarrisina. Bersambung dengan al-lughah. Agar maknanya para guru bahasa, maka caranya nunnya dibuang. Mudarrisuna jadi mudarrisu al-lughati. Dibaca wasol mudarrisul lughati. Mudarrisina nunnya dibuang menjadi apa? Mudarrisi al-lughati. Ya, dibaca wasol menjadi mudarrisil lughati. Mudarrisul lughati artinya para guru bahasa. Ya. Mudarrisil lughati juga para guru bahasa. Karena disambungkan kepada lafaz al-lughah. Sekarang latihan. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab kalimat ini. Bukan kalimat, lafaz saja ya. Ya, ini yang tulis. Ya, apa bacanya? Orang-orang Islam Indonesia. Coba bahasa Arabnya bagaimana? Muslimu Indonesia. Mau ditulis atau lisan saja? Siapa bisa? Ayo, siapa bisa? Ya, apa? Muslimu Indonesia. Satunya kan dua bentuk. Muslimi Muslimi Indonesia. Iya, seperti itu ya caranya ya. Karena asalnya muslimuna ditambah Indonesia, nunnya dibuang muslimu Indonesia. Muslimina nunnya dibuang jadi muslimi Indonesia ya, sehingga menjadi seperti ini tulisannya. Ustadz Nyun dituliskan pakai bahasa Arab Ustadz. Ya ini Karena mau belum ditulis. paham Ustadz. Ya ini mau ditulis ya pakai bahasa Arab. Nah, ya, jadinya seperti ini. Belum dirubah. Apa tadi jawabannya? Muslimu Nah, gini ya. Muslimu Indonesia. Indonesia.
Ya, muslimu Indonesia. Satunya apa tadi? Muslimi Muslimi Indonesia. Ya, tinggal wawunya ganti dengan ya, seperti ini. Artinya orang-orang Islamnya negara Indonesia. Muslimu Indonesia. Muslimi Indonesia. Ya. Dia asalnya ada nunnya seperti ini ya, muslimuna, kemudian nunnya dibuang. Jadinya seperti ini. Muslimina juga asalnya ada nunnya seperti ini, nunnya dibuang jadinya muslimin. Itu ketika jamak mudzakkar salim disandarkan atau disambungkan kepada kata yang lain. Kemudian catatan berikutnya yang kedua, ya, jika ada isim yang tidak memenuhi syarat di atas, tapi jamaknya ternyata diakhiri dengan wawu nun atau ya nun, maka yang seperti itu dinamai dengan jam'ul mudzakkaril mulhaqu. Coba bersama. Jam'ul mudzakkaril mulhaqu. Dia mulhaqnya jamak mudzakkar salim. Kenapa disebut mulhaq? Karena tidak memenuhi syarat. Akan tetapi hukumnya sama persis seperti jamak mudzakkar salim. Maka namanya mulhaq ya, namanya mulhaq. Contoh alam, alamuna. Kalau pakai ya jadi apa? Alamina. Contohnya dalam surat apa? Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ardun jadi araduna, bentuk satunya aradina. Sanatun jadi sinuna, bentuk satunya sinina. Ya. Allahumma ja'alha alaihim, terus apa? Sinina ka sini Yusuf, misal itu kan. Kemudian ada isruna, bentuk satunya isrina, ini bilangan puluhan ya, ila tis'in, dari 20 sampai 90. Itu namanya mulhaqnya jamak mudzakkar salim atau jam'ul mudzakkaril mulhaq. Isruna, salasuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna, tis'una. Ya, kalau pakai ya, isrina, salasina, arba'ina, khamsina, sittina, sab'ina, thamanina, dan tis'ina. Itu namanya apa tadi? Namanya jamak mudzakkar mulhaq. Alasannya apa? Karena tidak memenuhi syaratnya. Alhamdulillah selesai pembahasan jamak mudzakkar salim. Kita tambah satu lagi bisa ya. Jamak muannas salim. Ya. Jam'u muannasin salimun bersama. Jam'u muannasin salimun. Jadi ada dua. Bisa jam'u muannasin salimun, satunya jam'u muannasin salimin. Dua itu betul ya. Artinya hitungan lebih dari dua yang menunjukkan wanita. Jadi mudzakkar salim itu berkaitan dengan laki-laki, kalau muannas salim berkaitan dengan perempuan. Cara membuatnya mudah. Dengan menambahkan di akhir isim mufrad yang mu'annas dengan tambahan alif dan ta. Harokat ta cuma dua, kalau bukan domah maka kasroh, tidak ada yang fathah. Yang huruf sebelumnya di fathah. Kemudian kalau ada tamarbutoh, tamarbutohnya dibuang terlebih dahulu baru ditambahkan alif dan ta. Contoh gini, Zainabu. Tambahkan alif dan ta menjadi apa? Zainabatun atau Zainabatin.
Kemudian kalau isim mufradnya sudah ada tamar butohnya, caranya tamar butohnya dihilangkan terlebih dahulu. Contoh, thalibatun siswi. Agar maknanya para siswi, maka dijamakan ke muannats salim. Jamaknya menjadi apa? Thalibatun atau Talibat. thalibatin. Dan bukan gini, thalibatatun, bukan. Ya, jadi prosesnya kalau sudah ada tamar butohnya dibuang terlebih dahulu. Ya, misalnya tadi thalibatun. Caranya ketika ditambahkan alif dan ta atau dijamakan ke dalam jamak muannats salim, tamar butohnya dibuang ya. Jadi seperti ini. Karena tamar butohnya dibuang, ya enggak? Baru tambahkan alif dan ta. Sehingga thalibatun menjadi apa jamaknya? Zaitun. Thalibatun. Gimana, jelas? Jadi caranya kalau ada tamar butohnya hilangkan dulu, baru ditambahkan alif dan ta. Coba tirukan saja ya. Kita ulangi. Zainabu, Zainabatun, Zainabatin bersama. Zainab. Zainabun, Zainabatun, Thalibatun, Thalibatun, Thalibatin bersama. Talibatun, Talibatun, Talibatin. Saburatun, Saburatun, Saburatin. Saburatun, Saburatun, Saburatin. Maryamu menjadi Maryamu, Maryamatun, Matun atau Maryamatin. Maryamatin. Lagi misalnya Hindun, yuk menjadi Hindun, atau Hindatun, ya, Hindatin. Mirwahatun, yuk apa? Mirwahatun, Mirwahatun, satunya Mirwahatin. Mirwahatin. Ya, lagi misalnya Sabturatun menjadi Saburatun, satunya Saburatin. Saburatin, itu caranya. Ya, jadi gampang ya. Kalau ada tamar butohnya buang dulu, baru tambahkan. Mukminatun menjadi Mu'minatun, atau mu'minatin. mukminatin. Muslimatun Muslimatun, muslimatin. Sahih. Kemudian kita lanjutkan, apabila tidak menunjukkan wanita maka tidak bisa dijadikan jamak muannats salim. Misal ada orang namanya Muhammad, nggak bisa Muhammadatun karena Muhammad adalah nama bagi laki-laki, kecuali nama laki-laki tapi belakangnya tamar butoh, maka jamaknya ke muannats salim. Contoh Usamah menjadi Usamatun atau Usamatin gitu. Karena dia nama laki-laki tapi belakangnya ta marbuthah. Misal lagi Hamzah menjadi Hamzatun, Hamzatun, Hamzatin. Muawiyah Mu'awiyatun, Muawiyatun atau Mu'awiyatin. Itulah cara membuat jamak muannats salim. Kemudian kita lanjutkan dulu, nggak apa-apa ya. Yang ketiga jam'u taksirin, jamak taksir. Ialah jumlah 3 atau lebih yang berubah dari bentuk mufradnya. Jadi berbeda dengan mudzakkar salim, berbeda juga dengan muannats salim. Kalau mudzakkar salim dan muannats salim itu dengan menambahkan huruf. Mudzakkar salim tadi wawu nun atau ya nun. Muannats salim tadi menambahkan alif dan ta. Kalau taksir itu berubah dari bentuk mufradnya. Ada kalanya
Ya, ada kalanya dengan menambah huruf. Ya, ada kalanya dengan menambah huruf. Ya. Misalnya ada yang tahu ini bacaannya apa? Kubun artinya Kubun. Cangkir. ternyata jamaknya adalah apa? Apa ini bacaannya? Akwabun. Akwabun. Coba, kubun berapa huruf? 3. 3. Jamaknya berapa huruf? 3 jadi 4. Ada kalanya justru dengan mengurangi huruf. Ya, ada kalanya dengan mengurangi huruf. Ini bacaannya apa? Rasulun. Rasulun artinya seorang rasul. Jamaknya ternyata menjadi seperti ini. Apa jamaknya? Rasulun. Rasulun jamaknya Rusulun. Rasulun berapa huruf? 3. Jamaknya berapa huruf? 3. Dengan Jadi mengurangi huruf. Ada kalanya hurufnya tetap, cuma berubah harokatnya. Ya, cuma berubah harokatnya. Ini bacaannya apa? Asadun. Asadun artinya apa? Yuk. Singa. Ya apa? Singa, betul. Asadun seekor singa. Ternyata jamaknya menjadi apa ini? Sudun. Usudun, banyak singa. Hurufnya berapa? 3 Sama. menjadi berarti tetap ya, cuma berubah harokatnya. Yang jelas jamak taksir itu jamak yang pecah dari bentuk mufradnya. Ya. Maka di sini kita lihat catatannya terlebih dahulu untuk jamak taksir. Coba antum baca bersama catatannya. Baca dari sini jamak taksir, silakan. Jamak. Ya, jadi untuk urusan jamak taksir itu harus berupa hafalan. Tidak ada rumus khusus. Oh ini lafaz ini jamaknya harus seperti ini, enggak ada. Adanya apa? Bersifat sama'i. Kalau tidak tahu maka lihat di kamus. Ya, bukan ngarang sendiri. Misal tadi ada kubun, ternyata jamaknya akwabun. Ada babun, jamaknya abwabun. Tapi ternyata kitabun, jamaknya kutubun, rasulun, rusulun. Ini bersifat sama'i. Harus lihat kamus, harus lihat kepada nas yang sudah ada. Sehingga pelajaran jamak taksir itu pelajaran hafalan. Setiap kata yang ada harus dihafalkan apa jamak taksirnya. Ya, sekarang ana bacakan, antum tirukan. Kemudian nanti antum hafalkan ya. Karena ini bersifat hafalan, wajib dihafal. Ada isim mufrad, ada jamak taksir, isim mufrad, jamak taksir gitu ya. At-talibu, at-tullabu bersama. At-talibu. At-tullabu. Babun abwabun. Babun. Abwabun. Qalamun aqlamun. Qalamun. Aqlamun. Waladun auladun. Waladun. Auladun. Rajulun rijalun. Rajulun. Rijalun. Kitabun kutubun. Kitabun. Kutubun. Baitun buyutun. Baitun. Buyutun. Najmun nujumun. Najmun. Nujumun. Masjidun masajidu. Masjidun. Masajidu. Madrasatun madarisu. Madrasatun. Madaris. Hadiqatun hadaiqu. Hadiqatun. Hadaik. Risalatun rasaidu. Salatun. Silakan dihafalkan. Atau bagi yang ingin spesifik menghafal jamak taksir, ada kamus khusus ya, namanya kamus jamak taksir ya. Di sana dilampirkan jamak taksir dari masing-masing isim. Ada namanya kamus
jamak taksir. Atau lihat kamus yang umum juga bisa. Kita misal belum tahu apa sih jamak taksir dari qalamun, ya bisa lihat kamus umum. Misal kamus Mahmud Yunus. Ada yang punya di sini? Ya. Ada? Di situ ada ya maktabah ya? Mahmud Yunus? Oh enggak ada. Bisa pakai kamus Al-Munawwir juga bisa. Atau pakai kamus khusus yaitu kamus jamak taksir. Tafsir. Selesai sudah pembahasan tentang jamak. Yang berikutnya itu latihan ya. Silakan nanti masing-masing. Ini PR ya. Antum kerjakan. Insya Allah pertemuan berikutnya sebelum masuk coba anak koreksi dulu tugas antum itu ya. Contoh gini. Nah, di sini contohnya ya, karena perintahnya jadikan isim mufrad berikut menjadi musanna dan juga jamak sesuai dengan jenis masing-masingnya. Misal maktabatun, musananya maktabatani, jamak mudzakkar salim enggak ada, muannas salim maktabatun, ternyata taksirnya ada makatibu. Ya paling enggak antum mengisi ini sesuai dengan kemampuan. Nanti kita koreksi satu per. Siap seperti itu? Siap? Ya, karena waktunya sudah habis ya. Karena waktunya sudah habis. Ya, kita cukupkan sampai ini tentang pelajaran kita pada siang hari ini berkaitan dengan pembagian isim. Dilihat dari bilangannya. Di sana ada isim apa saja? Pertama, isim mufrad. Kedua, isim musanna. Ketiga, jamak. Jamak terbagi tiga. Pertama jamak apa? Mudzakkar salim. Yang kedua tadi muannats salim dan yang ketiga taksir. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.